mencangkok itu ternyata medianya tidak harus tanah, tidak harus kokopit, tidak harus pakai apa. Nah, dengan media air saja bisa. Buktinya bisa dilihat seperti ini. Nah, ini hasilnya. Cukup sederhana dan praktis sekali ini ya. Ini kita ambil, nah seperti ini. Airnya kita buang. Nah, wow, lebih gondrong lagi ini ya. Ini ada dua, kalau kita pisah itu dagingnya seperti ini. Yang ini enggak gondrong kenapa? Karena ini masih usia 1 bulan ya. Yang ini 1,5 bulan, yang ini 1,5 bulan, yang ini masih 1 bulan. Nah, kalau kita lihat ketiga-tiganya bisa dilihat seperti ini. Nah, ya pemirsa, cukup bagus sekali dan ya cukup jelas ini ya. Sudah ya, ini siap ditanam ini ya. siap. Oke. Assalamualaikum Pak Maskur. Waalaikumsalam Pak Taufik. Apa kabar? Alhamdulillah kabar baik ini. Sedang apa ini Pak Maskur ya? Ini sedang ini mau panen cangkokan jambu gelas. Jambu gelas. Iya. Monggo pinara. Alhamdulillah. Sehat ya? Ya Sudah lama ini. Alhamdulillah. Habis sakit. Sakit apa ya? Sakit corona. Yang penting sakitnya nggak berlama-lama. Iya. Ya sedang berkebun. Iya. Ini kebetulan kan jambu gelas ini kemarin kita cangkok, terus sekarang mau panen. Iya, ini sudah keluar akarnya. Iya, ini sudah keluar akarnya ini. Sudah berapa hari atau berapa bulan ini Pak Maskur ya? Ini sekitar 1,5 bulan. Oh iya, saya coba melihat mendekat. Silahkan dilihat ini. Ini akarnya sudah gondrong. Oh. Kalau ini bisa dilihat dari sini, ini malah lebih gondrong ini. Iya, 2. 3 ini. Oh 3. 3. Alhamdulillah. Ini kita cangkok dengan menggunakan media air. Ini airnya. Iya. Gondrong ya? Loh, gondrong. Ini jambu gelas. Untuk jambu gelas itu yang jelas buahnya besar, kemudian rasanya manis, warnanya merah. Kalau ingin lihat barangnya bisa dilihat seperti ini. Nah, ini contoh jambu gelas yang sudah masak ya, sudah masak, warnanya merah, besar, rasanya manis. Segar ya kelihatannya ya. Iya, manis dan segar. Alhamdulillah. Nah, ini bagaimana ini cara membuat seperti ini sehingga sampai gondrong ya seperti ini. Cara bikinnya mudah kok, nggak sulit. Dan ini hanya cuman media air, nggak ada tambahan harus ditambah cabai atau tambah bumbu, nggak pakai. Ya cukup air gitu aja. Cuman untuk cara bikinnya nanti kita sekarang mau panen dulu. Kita panen. Oh, sudah bisa dipanen ya? Ya sudah. Berarti siap ditanam ini ya? Ya betul. Alhamdulillah. Ya pemirsa, ini bisa disaksikan mencangkok dengan menggunakan media air. Ya sebelum ini nanti kita lanjut, kita tunjukkan bagaimana cara membuatnya, bagaimana cara menanamnya.
jangan di skip, tonton terus sampai selesai. Kemudian yang terpenting, yang pengen tahu video kami dan pengen tahu perkembangan dari apa yang kita perbuat hari ini, jangan lupa tekan tombol like dan subscribe. Dan jika video ini dianggap bermanfaat, jangan lupa untuk dibagikan. Ya, di subscribe lah kita, biar nanti teman-teman itu tidak ketinggalan dengan video-video kami yang terbaru, penemuan kita yang terbaru. Ini adalah penemuan kita ya, mencangkok itu ternyata medianya tidak harus tanah, tidak harus kokopit, tidak harus pakai apa. Nah, dengan media air saja bisa. Buktinya bisa dilihat seperti ini. Nah, ini hasilnya. Nah, cukup sederhana dan praktis sekali ini iya, ya. Ini nanti nanamnya bagaimana, kita tunjukkan sekalian. Tenang, nanti kita tunjukkan cara nanamnya. Apa enggak mati? Enggak. Yang penting satu, jangan lupa tekan tombol subscribe-nya. Oh iya. Nanti kalau penonton itu mendukung kita, kita pun juga tidak segan-segan untuk membagikan ilmu ya. Ilmu-ilmu berkebun itu kita bagikan semua. Ini airnya kita buang enggak masalah. Oh, enggak apa-apa ya dibuang. Enggak masalah. Ini dapat satu. Oh iya, ini sekalian aja. Ini kan sudah enggak kepake, nanti kita tanam di tanah. Ini kita buang talinya, kita buang karena kita sudah nggak berkepentingan dengan wadah ini. Kita buang. Nah, ini hasilnya segondrong ini. Segondrong ini Satu siap tanam ya. Kemudian yang kedua mungkin bisa diambil dari sini biar jelas. Oh iya, bisa dilihat dari samping Ya. Bagaimana cara memotongnya? Memotongnya bagaimana? Memotongnya biasa. Ini sudah dipotong, kemudian kita ambil. Nah, seperti ini. Airnya kita buang, sudah enggak berkepentingan. Kemudian ini kita lepas. Nah, wow, lebih gondrong lagi ini ya. Ini ada dua, kalau kita pisah itu hasilnya seperti ini. Wah, sudah. Nah, ini lebih gondrong manakah? Loh, kok kelet ya? Menyatu ini. Oh, enggak. Oh, Ini gondrong. Yang ini enggak gondrong kenapa? Karena ini masih usia 1 bulan ya. Yang ini 1 bulan setengah. Yang ini 1 bulan setengah. Yang ini masih 1 bulan. Seperti itu. Nah, sudah jadi. enggak bersamaan ya waktu membuatnya. Nah, kalau kita lihat ketiga-tiganya bisa dilihat seperti ini. Nah, ya, pemirsa, cukup bagus sekali dan praktis sekali mungkin ini ya. Dari sini bisa jelas. Backgroundnya lemah. Oh. Ya, mendekat. Nah, ini background lemah. Ya, cukup jelas ini. Ya. Sudah ya. Ini siap ditanam ini ya. Siap. Oke, lanjut langsung aja. Penasaran. Ini gimana? Betul ini. Ini kita praktek bagaimana cara membuatnya dulu atau cara nanamnya dulu? Cara menanamnya dulu. Oh ya, baik. Oke.
Berarti untuk cara membuatnya nanti aja ya. Iya. Yang penting jangan di skip ya, ditonton terus biar nanti tidak salah paham cara membuatnya. Ya, Sekarang tonton kita terus. yang terpenting lagi saya ingatkan kembali yang belum subscribe tolong subscribe ya. Nanti kita lanjutkan untuk Ya. cara membuatnya dan cara menanamnya. Oke, kita mulai. Ini sudah kita siapkan medianya ya. Media kita pakai tanah, jangan dikasih pupuk. Jangan dikasih pupuk, biarkan alami tanah ini. Tanah kebun biasa Iya. ya. Kalau pakai tanah yang di bawah barongan atau di bawah pohon bambu, ini nanti ada cacingnya. Ini nanti kita kasihkan anak saya. Ini paling suka ini kalau dapat cacing. Nah, ini benar-benar gembur ya. Terus ini tanah tidak ada campuran apa-apa. Kalau dikasih sekam bagaimana? Boleh dikasih sekam. Pupuk ini untuk pupuk itu ya, sekam. Sekam itu bukan. Sekam itu tujuannya untuk menggemburkan tanahnya. Sekarang kita awali ya. Dikasih sekam apa tidak ini? Karena persediaan nggak ada, maka nggak usah pakai sekam. Yang penting bisa tumbuh hidup. Yang ya. penting iya, untuk Itu nanam aja. itu bukan hanya keahlian dalam mencangkok ya. Yang terpenting itu bagaimana habis nyangkok sudah berhasil seperti ini bisa hidup. Itu yang terpenting. Percuma kalau bisa nyangkok dan berakar gondrong kalau nanamnya nggak hidup. Nggak hidup, eman sekali. Iya. Terus orang itu kan rata-rata kalau nanam itu pengennya pertama pohonnya harus besar biasanya. Pohonnya besar, kemudian langsung ditaruh di halaman rumah biar nanti bisa kelihatan. Itu menurut saya salah ya. Kenapa? Karena habis nyangkok ditanam di depan halaman itu belum tentu hidup. Nanti mati. Masalahnya apa? Tanaman yang habis dicangkok itu butuh yang namanya hidup dulu. Jadi sebaiknya ditaruh di polybag atau apa, ditaruh di tempat teduh seperti itu. Nanti kalau sudah ditaruh di tempat teduh, disiram tiap hari, kemudian kalau sudah benar-benar hidup baru ditanam di lokasi yang diinginkan, di mana ingin ditanam di mana. Seperti itu, jangan langsung ditanam di halaman rumah yang panas. Nanti jadinya malah mati. Masalahnya habis dicangkok itu dia butuh stres. Nah, stres itu butuh berteduh. Nah, kalau butuh berteduh terus dipanaskan. Kita aja yang puasa pagi-pagi habis makan, kemudian puasa terus disuruh manas, ya nggak kuat. Ya harus latihan dulu di tempat teduh seperti itu. Masalahnya tanaman yang habis dipotong ini belum bisa cari makan sendiri, dia masih harus belajar lagi dari nol. Seperti itu. Jadi ini dipadatkan tapi nggak boleh terlalu padat. Nanti akarnya bisa patah. Oh Ya. iya. Terus ini daunnya bagaimana? Dibuang apa tidak? Kalau dibuang itu jauh lebih bagus. Masalahnya ini nanti akan tumbuh tunas lagi. Jadi daun seperti ini tidak penting. Masalahnya apa? Ketika daun itu banyak, dia itu akan tertiup angin. Kalau tertiup angin, ini akan goyang. Kalau goyang itu bisa mematahkan akar, bisa berpotensi mati. Seperti itu bisa. Makanya sebaiknya daun dihilangkan kalau batangnya besar. Kalau batangnya kecil seperti ini dan ditaruh di tempat sekiranya aman, tidak Diganggu oleh hewan yang diganggu oleh lain. hewan, tidak tertiup angin, nggak masalah. Iya, iya. Taruh di tempat yang teduh seperti itu.
Terus ini ada tunas muda seperti ini dia itu pohon ini nanti langsung bekerja membuat tunas, dan itu tidak diperbolehkan. Dia itu harus bertahan hidup dulu. Dia itu harus bertahan hidup, tidak boleh tumbuh dulu. Daun muda kita habiskan. Jadi tidak boleh bekerja membuat tubuh dulu. Dia itu butuh santai, hidup dulu, seperti itu. Sudah? Iya, itu daunnya dipotong atau dibiarkan gitu aja? Ini saya biarkan seperti ini, tapi anjuran dari saya supaya daun dan ranting itu dihabiskan. Oh, iya. Saran dari saya. Kemudian lagi, kalau sudah berbuah bagaimana? Ini boleh nggak dibiarkan buahnya? Kita itu jangan buru-buru berburu buah. Yang penting hidup dulu. Nanti kalau ada buahnya, buah itu akan menuntut nutrisi untuk mensuplai buah itu. Sedangkan ini pohonnya cari makan sendiri aja belum bisa, sudah disuruh masak buah. Itu nanti juga berpotensi mati. Jadi sebaiknya buah itu dipotong aja kalau ada buahnya. Kalau ada bunganya dipotong. Ya jangan sampai pohon yang baru dicangkok itu sudah diberi beban suruh berbuah, suruh berbunga, jangan. Pertama itu hidup aja sudah bagus. Iya, yang penting ada kehidupan, tanda-tanda hidup itu sudah senang ini. Iya, Ya, pemirsa. ini yang pertama. Kemudian yang kedua. Iya, apa? Ya, pemirsa, ini kita menggali, mengetahui pengetahuan tentang tanaman. Prinsip kita kepada teman-teman pemirsa, indahnya berbagi, saling memberi informasi, semoga bermanfaat dan semoga pemirsa sehat-sehat selalu. Ini yang kedua. Ya, ini banyak daun mudanya kita bantai. Kita nggak butuh tumbuh dulu, kita butuh hidup dulu. Sudah seperti ini. Akar seperti ini, nanti kerjanya itu ini tidak berfungsi, yang berfungsi ini akan mencari pohon ini akan mencari makan lewat sini. Namun yang ini nanti juga akan keluar akar, tapi menyusul. Sambil mencari akar, mencari makan, sudah disuplai dari sini. Makannya sudah disuplai dari sini. Iya, iya. Langsung ditanam ini ya. Ya. Ya, sambil nunggu proses, saya ingatkan kembali teman-teman yang belum subscribe ya, jangan lupa tekan tombol subscribe-nya. Tinggal ngeklik aja kayak Iya. subscribe itu ya, dan tidak dipungut biaya kok. Iya, dan tidak merugikan. Tidak merugikan. Justru kalau kita itu di subscribe itu bahagianya bukan main. Kita itu merasa diperhatikan, merasa ada komunikasi dengan penonton seperti itu. Dan yang terpenting, kalau ada orang yang subscribe ke video kita, kita akan balas subscribe balik. Iya, alhamdulillah. Itu janji kita. Kalau kita sudah di subscribe kok belum dibalas, silahkan ditegur lewat komentar supaya mensubscribe balik, seperti itu. Ya teman-teman pemirsa yang ada di rumah atau di kantor ya, bisa menonton langsung. Iya. Dan nantinya bisa mempraktekkan di rumah. Iya.
di saat waktu luang, di saat waktu nganggur kita bertanam. Sebab tanaman ini bukan untuk kita, tapi untuk siapa, Pak Taufik? Untuk anak cucu kita ya. Betul, Tadi iya. jadi menanam itu demi anak cucu kita. Iya. Sebab kita makan buah-buahan yang di kebun itu pun juga bukan hasil tanaman kita, tapi tanaman orang tua kita. Iya. Kalau kita nggak nanam, kan akan beli di pasar. Iya. Habis makan habis. Kita menanam dan nantinya akan panen berkali-kali. Nah, nanamnya satu kali, Tinggal panennya berkali-kali. Kalau panen di pasar, panen sekali ya udah dimakan habis. Mau panen lagi ya beli lagi, pakai uang. Ini tanahnya sangat gembur ya, gembur sekali. walaupun tanpa pupuk yang penting bisa hidup. Iya. Kalau ini dikasih pupuk mati. Kalau masih baru belajar hidup dikasih pupuk, maunya dipupuk langsung bagus. Walaupun pupuk kotoran ayam, kotoran kambing jangan dulu. Biarkan hidup dulu. Jadi tanaman itu ya juga butuh adaptasi ya, Iya. istilahnya penyesuaian Iya. terhadap tanahnya itu. Kita itu ibarat punya anak kecil, kemudian pengen anak kita itu cepat besar, cepat dewasa, kemudian kita kasih makan porsinya 10 kali, kita kasih susu dan sebagainya. Tetap nanti kalau saatnya besar-besar sendiri, nggak usah dipupuk sampai itu biar cepat dewasa, nggak bisa, ada waktunya sendiri. Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, ini yang ketiga. Yang terakhir, yang terpenting di saat nanam seperti ini itu jangan lupa dikasih penyangga. Itu penting. Walaupun ini sudah kuat, katakan ini tanahnya sudah kuat, tetap kasih penyangga. Ini semuanya belum kita kasih penyangga, masalahnya untuk penyangga tidak usah kita tunjukkan caranya bagaimana dan bagaimana. Masalahnya cukup menyangga itu kita informasikan aja lah, dikasih penyangga bagaimana batang ini tidak goyang. Goyang terkena angin atau goyang terkena binatang atau digoyang sama anak kecil. Sebab tanaman itu kalau tidak dikendaki hidup itu bisa aja sudah nggak dikasih penyangga, digoyang sama hewan, digoyang sama anak kecil, dicabut seperti itu. Kalau sudah dikendaki nggak hidup itu ada aja. Tapi kalau kita kasih penyangga itu minimal itu kita sudah usaha lah, antisipasi. Kadang-kadang juga digoyang oleh angin juga kadang-kadang. Iya. Jadi satu itu yang terpenting, tidak boleh banyak gerak atau jangan sampai bergerak dulu. Iya. Tahap pertama untuk menjaga kehidupan gitu ya Pak Mansur ya. Untuk menjaga pergerakan akar. Kalau berkebun nggak boleh jijik dengan tanah, tangannya takut kotor, nggak usah. Tangan kotor itu biasa, nanti dicuci, air banyak. Nah, ini sudah jadi. Oh, ini goyang sedikit aja sudah buka tanahnya, nggak boleh. Nah, sekarang ini saya anggap sudah cukup ya untuk cara menanam seperti ini. Nanti kita kasih penyangga tanpa kita tunjukkan lewat video, cukup kita sangga. Kemudian kita lanjut pada tadi acara bagaimana sih cara membuat cangkok susu, membuat
cangkok air. Iya, 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 iya. pemirsa dari tadi kan nunggu bagaimana sih cara bikinnya. Dari tadi kok cuma nunjukin nanamnya. Kita tunjukkan, nggak usah khawatir. Yang penting subscribe. Yang penting subscribe. Arju, Hmm. cacing nak. Ih, cacing. Sik. Ya wis ngono. Buat apa Arju? Buat mancing. Buat mancing. Wah, dapat ikan ya nanti ya. Ini yang terpenting ya. Kita buat wadah apapun bisa, nggak harus botol. Kemudian plastik juga bisa. Terus yang terpenting adalah dilubangi. Di sini dikasih lubang. Nih, Oh dikasih ya, lubang. bisa mendekat Pak Masker. Iya, sebentar. Oke. Ini dikasih lubang ini. Ini Iya, iya, iya. lubang. Fungsinya apa? Buat ngiket. Yang ini juga kita buatkan lubang ini. Kita buat ngiket. Ya, supaya media itu bisa nempel gitu ya. Iya, ini kan kalau dikasih air itu berat, nanti jatuh, lepas. Biar nggak lepas, nah dikasih. Oke, langsung Ya, langsung Pak Masker Kita bisa mulai. dipraktekkan. yang kita perbanyak, yang akan kita cangkok air itu yang ini. Ini kita cangkok air. Pertama, batangnya itu kita potong ya, cuman nggak sampai putus. Kita potong setengah atau 2/3 dari batang utama. Setelah kita potong 2/3, terus kita belah naik seperti itu. Langsung aja praktek. Ya, cara mencangkok dengan Ini media air. seharusnya digeraji ya, biar Iya. digeraji ya. Pos. Wes, Ya. Dipotong dulu Pak Masker ini Ya. ya. ini gambarannya itu kita potong dari sini, kemudian kita sobek ke atas. Bismillahirrahmanirrahim. Gergajinya menghadap ke atas ya. Masalahnya nanti itu kita sobek. Jangan lupa ini dikasih penyangga dulu, diikat biar nanti itu enggak roboh. Masalahnya ini mau kita potong, kita ambil 2/3 ya, kita sisakan sedikit. Yang kita gergaji itu 2/3. Nah sudah, kalau sudah seperti ini, kemudian kita sigar opo mang Dibelah. dibelah. Belah duren. Belah durian. Ya, rupanya cukup berhati-hati ini ya. Jangan sampai terpotong, terputus ya. Nah ini sudah, ini kita Oh. mungkin hasil. dari samping sini kelihatan. Nah ini sudah kita patahkan seperti ini. Ini ganggu ya. Nah jadinya seperti ini. Iya, iya, iya. Ini, nah ini kita Lebih banyak yang digergaji tadi itu iya ya. kita ambil, ini kita ambil 2/3, kita sisakan 1/3. Memang harus begitu ya, harus lebih banyak yang digergajinya itu ya. Tidak, separuh bisa, Separuh bisa ya. 1/4 bisa. Tapi karena ini nanti juga dipotong, kita milih lebih banyak yang dipotong. Sebab karakter jambu air itu selama masih ada batang yang menempel, itu pasti hidup. Seperti itu. Yang rencananya keluar akar itu yang mana? Yang ini, nanti keluar akarnya di sini. Oke. Nah, kita kasih gelas seperti ini. Ganggu. Nah, kemudian ada yang nanya, ini yang dikasih
Nanti dalamnya memberi gelas ini sedalam mana, airnya seberapa. Air kita kasih penuh. Kalau nggak mau penuh, setengah. Yang penting batangnya itu terkena air, seperti itu. Yang penting batangnya terkena air. Kemudian ini lubangnya kita dekatkan dengan sini. Tujuannya nanti buat pengikatan. Nah, sudah seperti ini. Kemudian selanjutnya kita ikat. Ya, cukup mudah pemirsa. Iya. Nggak Nah, harus dikerok melingkar, dikupas melingkar, enggak. Nah, ini cukup praktis dan tidak memakan waktu yang banyak ini. iya. Barangkali ada yang nggak punya tanah di rumah, bisa pakai metode seperti ini. Atau yang sudah pandai cangkok pakai media tanah, pengen coba-coba pakai media baru, gaya baru, boleh. Silahkan dicoba di rumah. Yang penting yang belum subscribe, betul, kita sangat memohon ya bantuan subscribe-nya, biar kita dibilang ngemis nggak masalah. Yang penting kita sangat memohon. Andai kata kita nggak memohon uang, kita cuman mohon bantuan subscribe-nya. Jasa ya. Iya, jasa subscribe. Hudoyo channel ya. Barangkali yang belum tahu video ini siapa yang upload itu Hudoyo channel ya. Oh iya. Semoga menjadi persahabatan kita ya. Iya. Nah, memang subscribe itu saya anggap menjadi amal sodakoh pemirsa yang sangat kami butuhkan. Iya. Ini sudah jadi, tinggal kasih air. Selesai. Kita isi air. Airnya apa? Harus air bersih? Enggak, yang penting bukan air kencing gitu aja. Sudah jadi, selesai. Ya, cukup mudah. Ya pemirsa, begitulah cara mencangkok tanaman dengan menggunakan media air. Bagaimana cara membuatnya, bagaimana cara memanennya, bagaimana cara menanamnya, sudah kami buka semua ilmunya. Tinggal pemirsa mencoba. Kita sudah punya bukti dan sudah kita tunjukkan semua. Pemirsa tinggal mencoba di rumah. Kemudian yang ingin tahu ilmu apa lagi yang akan kita bagi, yang akan saya bagi, silakan tekan subscribe dan ikuti terus video kami di video-video kami berikutnya. Terima kasih atas kunjungannya, terima kasih atas tontonannya, dan untuk pesan kita yang terakhir yaitu jangan bosan-bosan untuk menanam.